Kita lanjutkan materi pengenalan bahasa Kotlin. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai lambda function, ya ini sekilas lagi kita ulangi ya. Lambda adalah ekspresi atau sintak ya. Dalam bahasa Kotlin kita bisa menuliskan sebuah fungsi tanpa kita menggunakan nama fungsi. Jadi nanti misalnya seperti ini, kita cukup menyebutkan parameter dan tipenya nanti yang dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian diikuti tanda panah, terakhir nanti kode yang dieksekusi. Nah, ini diapit tanda kurung kurawal, bisa kita simpan ke suatu variabel ya, ini misalnya. Kemudian contohnya seperti ini, water filter, kemudian nilai yang mau dieksekusi dalam kode ini. Ya, ini dot level nanti akan dibagi dengan 2. 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, ini kalau kita perhatikan sebenarnya deklarasi fungsi atau sintak untuk membuat fungsi dalam bahasa Kotlin ini mirip seperti kita membuat fungsi lambda. Nah, kalau kita perhatikan ada nama variabel ya di sini. Misalnya ini water filter lah, ini juga ada nama variabel. Kemudian diikuti dengan tipe data dan variabel ya, itu atau parameter ya ini ya. Kita lihat di sini ada parameter dan tipenya level int. Terus ini kita lihat dia memuat, yang kita cek adalah tipe datanya atau ya tipe datanya ya. Jadi di sini ada nama variabel, tipenya apa. Kalau kita lihat ini juga nama variabel, kemudian ada tipe nama variabel, ini tipe ya. Terus selanjutnya ada fungsi ya, yang dieksekusi ini level dibagi 2. Nah, ini juga level bagi 2, cuma bedanya di sini ada nama variabel lagi ya. Oke, mirip seperti ini. Parameter dan tipe, kemudian function arrow ya, terus kode yang dieksekusi. Ini juga ada function arrow, kode yang dieksekusi. Dilihat nanti strukturnya ya mirip-mirip seperti membuat fungsi lambda. Oke, selanjutnya ada konsep higher order function dalam bahasa Kotlin. Higher order function ini akan mengambil fungsi sebagai parameter ya, atau nanti melakukan return ke suatu fungsi. Kita lihat ini ada fungsi encode message, encode msg. Kemudian kita lihat ada parameter, ada variabel msg atau message, nanti tipenya string. Kemudian ada encode ya di sini. Ini tipenya juga string. Kemudian returnnya adalah encode. Terus yang ada variabel msg untuk dimasukkan mengisi argumen. Nah ini bisa kita lihat fungsi encode msg ini dia akan melakukan return ya, yang sama seperti nama variabel yang dijadikan parameter. Kita bisa baca body of the code ya, ini body of the code. Body dalam fungsi dia memanggil fungsi lainnya yang dimasukkan sebagai argumen yang kedua. Nah, ini argumen yang kedua ini juga suatu fungsi yang namanya juga encode ya di situ. Dia return fungsi, tapi encode ini juga dimasukkan sebagai
parameter yang kedua. Kemudian message MSG ini ya dia dimasukkan sebagai parameter yang pertama, dan juga untuk mengisi encode yang ada di dalam body di situ. Ya, seolah-olah agak muter-muter ya. Jadi encode ada di body, encode juga ada di parameter. MSG ini ada di parameternya encode yang di body, dia juga sebagai parameter yang pertama di encode message. Nah, bagaimana nanti memanggil fungsinya ya? Kita nanti memasukkan suatu string dan suatu fungsi. Oke. Misalnya seperti ini, ada fungsi enc ini untuk mengisi encode nanti ya. Jadi encode yang masuk sebagai parameter kedua ini nanti kita isi dari enc1. Kita bikin fungsi enc1, nanti dia returnnya string. Nah, kemudian ini adalah yang dieksekusi, nanti akan diubah jadi huruf kapital atau uppercase. Nah, kita panggil nanti encode message, kemudian parameter yang pertama adalah string, ya, ini MSG itu ABC. Kemudian enc1 yang baru kita buat nanti akan dimasukkan sebagai parameter yang kedua. Oke, hasilnya seperti apa? Mungkin kita coba untuk menjalankan saja. Fungsi encode message MSG tipenya string, kemudian ada encode juga string, panah ke string, akan menghasilkan string, kemudian bodinya return encode MSG itu ya. Kemudian kita untuk mengisi parameter atau argumen yang kedua, kita bikin enc1 ini kembali string, ini pakai compact function atau sebenarnya ya fungsi biasa ya, tapi kita tulis satu baris input to uppercase, terus print ln encode MSG ABC enc1. Oke, kita eksekusi ya. Nah, ABC akan diubah menjadi huruf kapital atau huruf besar semua ya. Oke, itu contoh higher order function ya. Fungsi dimasukkan sebagai parameter, dan nanti jika digunakan untuk menjadi return value ya, dari sebuah fungsi. Oke, baik, sampai sini dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya.